At 42 minutes past midnight local time, MH370 sets off for Beijing. In the cockpit is 53-year-old Malaysian captain Zahari Ahmad Shah. By his side, his inexperienced co-pilot, 27-year-old Farik Abdul Hamid. Captain Zahari makes a last routine but now infamous radio transmission. Good night. Good night, Malaysia. 370. 2 minutes later, its transponder and other ground communications are turned off, right on the border of Malaysian and Vietnamese airspace. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan seperti yang gue janjikan di community tab YouTube gue, bahwa gue akan membahas tentang MH370 atau penerbangan Malaysia Airlines MH370 tujuan Beijing dari Kuala Lumpur, Malaysia. Memang ini menjadi sebuah kasus yang sudah lama, itu dari tahun 2014. Tapi kenapa menjadi sebuah kasus yang menarik? Karena memang sampai detik ini, walaupun memang pencariannya menuai kontroversi yang cukup tinggi juga gitu ya, dimana banyak asumsi-asumsi liar juga terkait kasus ini. Tapi menurut gue MH370 menjadi menarik karena memang pencarian itu menelan biaya terbesar sepanjang sejarah penerbangan. Jadi karena menelan biaya yang sangat besar, bahkan terbesar sepanjang sejarah penerbangan, jadi sebuah kasus yang menarik untuk dibahas gitu. Kenapa kok sampai sekarang nggak bisa ditemukan? Lalu polemik-polemik di dalam itu sepertinya ada yang dirahasiakan dan ditutup-tutupin. Jadi sebuah kasus yang sangat menarik gitu. Karena memang banyak kontroversi juga di mana ada paranormal yang bilang katanya pesawat ini dimakan sama makhluk-makhluk di bawah laut lah ya gitu ya. Makanya sampai puing-puingnya tuh tersebar di mana-mana. Tapi juga ada beberapa asumsi-asumsi masuk akal yang menurut gue menarik untuk kita bahas sama-sama. Tentunya karena gue nggak pernah mau ngebahas masalah paranormal dan yang namanya konspirasi. Tentunya gue akan bahasnya secara logik. Dan juga misalnya kalian mau menemukan bisa dibilang penjabaran kasusnya lebih jelas, kalian mungkin bisa ke 60 Minutes-nya berita Australia, di mana memang di sana banyak banget expert-expert yang mendiskusikan tentang pro kontra bagaimana asumsi-asumsi liar yang ada di seputaran kasus penerbangan MH370 ini. I lost myself. I waited still. Malaysia Airlines MH370 kalau disebut sama dunia internasional. Ini adalah kejadian yang terjadi pada 8 Maret 2014. Jadi sudah tepat 5 tahun lebih gitu ya setelah kejadian si Malaysia Airlines MH370 ini. Pesawat ini melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing membawa 239 penumpang, termasuk 12 kru kabin. Dipimpin oleh pilot respected di Malaysia, yaitu Zahari Ahmad Shah, berusia 53 tahun pada saat itu. Kalau sekarang 58 tahun, kalau memang ceritanya masih hidup gitu misalnya ya. Dengan co-pilotnya juga Farik Abdul Hamid, berusia 27 tahun saat itu. Dan penerbangan ini adalah penerbangan pertamanya pada Boeing 777 atau Boeing 777, kalau misalnya lebih familiar dengan bahasa Inggrisnya. Dan penerbangan ini setelah 40 menit terbang dan memberikan kabar terakhir dengan kata-kata good night MH370 ke Tower Com di Vietnam, penerbangan yang harusnya 6 jam itu akhirnya tidak lagi bisa ditemukan sampai detik ini atau menghilang dari radar. Jadi bisa dibilang setelah melakukan report terakhir, jadi kalau misalnya ngomongin good night MH370 itu biasanya memberikan kabar bahwa oke, gue sudah ada di atas tower ini dan ya udah good night gitu, nanti kasih gue report lagi kalau misalnya ada keadaan-keadaan yang memang diperlukan atau ingin diketahui gitu sama pesawat atau sama tower com. Dan hilangnya pesawat ini memicu pencarian bawah laut termahal sepanjang sejarah penerbangan dan banyak negara yang ikut serta dalam proses pencariannya karena memang penerbangan tersebut berisikan banyak penumpang dari banyak negara. Jadi tentunya akan sangat banyak negara-negara yang penumpangnya ada di pesawat tersebut yang turut ikut campur dalam pencariannya supaya lebih cepat dalam proses pencariannya. Tentunya kenapa sih pencarian sebuah pesawat yang tiba-tiba hilang atau kecelakaan itu perlu banget dicari black box-nya atau diperlukan banget untuk mencari puing-puingnya, karena memang supaya kejadian-kejadian ini nggak lagi terjadi. Jadi bisa dianalisa sebenarnya apa yang salah sih, apa yang terjadi sih supaya nantinya setiap penerbangan itu jadi jauh lebih aman atau lebih safety. Jadi memang penting sekali untuk mencari puing-puing atau yang namanya badan-badan pesawat atau black box dari pesawat-pesawat yang mengalami kecelakaan atau hilang. Dan pada awal hilang setelah 40 menit pertama gitu yang harusnya 6 jam penerbangan, beritanya mengabarkan bahwa pesawat terbang itu keluar jalur menuju Asia Pusat. Jadi harusnya ke Beijing itu tiba-tiba seperti miring gitu ya, seperti miring di fakta awalnya. Tapi beberapa waktu kemudian fakta tersebut ditolak karena sesaat setelah 40 menit MH370 ini hilang dari radar karena transpondernya itu dimatiin atau mati dan membuat pesawat ini nggak lagi bisa terdeteksi radar penerbangan sipil.
Tapi ternyata radar militer masih bisa mendeteksi pesawat ini dan bisa mendeteksi arah pesawat ini melaju tuh kemana. Dan radar militer ini memberikan info yang mengejutkan juga karena memang pesawat tersebut nggak menuju Central Asia, tapi justru melakukan putar balik melalui Penang menuju India, lalu hilang karena radar militer tak lagi mampu mendeteksi atau coveragenya sudah cukup atau bisa dibilang sudah terbatas. Dan ada fakta baru bahwa pesawat ini sengaja terbang di tengah-tengah perbatasan negara-negara yang dia lewatin sehingga menghasilkan data yang keluar masuk di radar masing-masing negara atau menara komunikasi di masing-masing negara yang akhirnya membuat alertnya itu jadi nggak ada. Jadi kayak radarnya ada tiba-tiba hilang, ada tiba-tiba hilang. Jadi orang-orang yang ada di towercom itu menilai bahwa mungkin itu error semata aja, jadi nggak diperhatiin lagi dan menjadi bukan alert lagi. Fakta aneh lainnya juga ditemukan bahwa bukti bahwa pesawat ini sempat memiringkan badannya di atas Penang, Malaysia, lalu melakukan manuver ke kanan. Dan ini nanti bakal gue bahas lagi di asumsi selanjutnya. Dan setelah hilang dari radar militer, beberapa waktu kemudian Inmarsat, yaitu sebuah perusahaan satelit, mampu mendeteksi engine pesawat yang menuju ke Hindia Ocean atau Samudra Hindia. Tapi sayangnya satelit ini memang tidak diciptakan untuk bisa menunjukkan sebuah lokasi atau pinpoint certain location dari sebuah pesawat. Sehingga hasil dari satelit ini hanya mampu membuat sebuah lingkaran untuk menentukan titik pencarian kira-kira di mana sih pesawat ini berada gitu kan. Yang beberapa kali melakukan revisi terhadap titik pencariannya dari semua data-data yang selalu dikumpulkan sama mereka. Dan lanjut ke tahun berikutnya, pada tahun 2015, ditemukan sebuah puing-puing pesawat MH370 di dekat pantai di timur Afrika. Dan puing ini memperkuat fakta bahwa memang MH370 mendarat di selatan Laut India karena dianalisa laut membawa puing ini dekat dengan Laut Barat Australia dan membawanya ke Laut Afrika. Jadi cukup legit nih, sekarang informasinya sudah mulai tersusun puzzle-nya satu persatu. 10 days after MH370 vanished, engineers at Britain's Inmarsat shocked the world, proving they'd kept running for 6 hours. A series of extraordinary calculations revealed the distance of the plane from that satellite at each of the signals. This new satellite information has significant impact on the nature and scope of the search operation. Nah, setelah puing-puing ini ditemukan, mulailah beberapa analisa tentang apa yang sebetulnya terjadi sama MH370 yang tiba-tiba menghilang ini, di mana sebuah teori muncul di mana katanya MH370 mengalami kecelakaan kebakaran di pesawat yang membuat pesawat tersebut menjadi malfunction atau berfungsi secara tidak normal, yang membuat pesawat jadi pindah jalur untuk melakukan pendaratan darurat. Dan teori ini lanjut ke dalam asumsi mass hypoxia event, di mana kehilangan oksigen secara masif di kabin pesawat atau di kokpit pesawat atau di seluruh badan pesawat yang membuat para penumpangnya itu jadi nggak sadarkan diri termasuk dengan kru kabinnya. Dan ini menjadi sebuah asumsi terkuat pada saat itu, yang membuat pesawat tersebut akhirnya terbang secara autopilot ke Laut India sampai kehabisan yang namanya bahan bakar. Teori ini juga menyimpulkan bahwa Kapten Zahari Ahmad juga tidak sadarkan diri sampai perjalanan terakhir. Dan sampai sekarang teori ini yang dipakai oleh pemerintah Malaysia dan juga ATSB alias Australian Transport Safety Bureau sebagai penyebab dari hilangnya MH370. Jadi ini adalah sebuah informasi atau kabar atau fakta official dari mereka terkait dengan MH370. Dan pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2016, investigator Amerika dan juga ATSB yang tadi gue sebutkan menemukan fakta baru terkait Kapten Zahari Ahmad, yaitu mereka menemukan sebuah simulator pesawat di rumahnya yang memang sebenarnya normal ya, ada pesawat simulator atau simulator pesawat di rumah pilot untuk bisa melakukan latihan-latihan atau training. Tapi di sini di simulator pesawat yang ada di rumahnya si Kapten Zahari Ahmad ini, itu ada sebuah hal yang janggal, yaitu di mana Zahari Ahmad ini mensimulasikan sebuah rute penerbangan menuju Laut India atau Samudra Hindia tanpa titik pendaratan di sebuah destinasi yang tepat. Alias seperti penerbangan bunuh diri gitu misalnya. Mungkin kalau misalnya asumsi positifnya adalah mungkin gue punya flight simulator, lalu gue pengen iseng-iseng aja gitu melakukan penerbangan ke tempat yang ada daratannya dan gue coba mendarat di sana. Bagaimana sih kalau misalnya gue kehabisan bahan bakar di sana gitu misalnya. Jadi ada positif ada negatif ya. Tentunya ada dua kutub yang bisa kalian lihat gitu ya. Nah, mulai dari bukti inilah muncul sebuah asumsi baru bahwa Kapten Zahari sebetulnya sudah merencanakan sebuah penerbangan yang memang untuk melakukan pembunuhan massal dan juga bunuh diri sekaligus bersama MH370 dengan cara keluar dari jalur dan menuju ke Samudra Hindia.
Tapi asumsi ini disanggah oleh ATSB karena cukup wajar kok menurut mereka untuk seorang pilot melakukan banyak simulasi terhadap banyak perjalanan atau rute. Jadi tidak terlalu menuduh jika satu bukti seperti itu menandakan bahwa Kapten Zahari Ahmad melakukan mass murder melalui penerbangan tersebut. Karena memang dari banyaknya log di simulator pesawat itu memang hanya ada 1-2 biji yang bisa dikatakan melakukan penerbangan yang aneh gitu atau rute yang aneh dari ribuan log. Jadi menurut ATSB ini terlalu dini untuk menuduh si Kapten Zahari Ahmad ini melakukan penerbangan bunuh diri dengan latihan dengan simulasi tersebut. Pihak negara dan kolega terdekat Kapten Zahari juga menyatakan bahwa Kapten Zahari bukanlah seorang pilot yang memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu, dan pihak Malaysia tetap bertahan dengan pernyataan sebelumnya bahwa Kapten Zahari adalah korban dari kecelakaan ini dan dia dalam keadaan pingsan sampai saat pesawat ini mendarat di laut atau sampai detik-detik terakhir pesawat ini mengambang gitu ya atau mengudara. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun 2017, ATSB mengeluarkan laporan paling komprehensif pada saat itu dalam kasus hilangnya MH370 ini, di mana mereka sekarang sudah memusatkan pencarian ke titik fokus pencarian badan pesawat dan pastinya untuk mencari black box pesawat ini yang terpenting memang dari proses pencarian ini. Dan menyatakan proses jatuh pesawat ini adalah matinya kedua engine juga dan menukik ke bawah dalam kecepatan super cepat yang membuat pesawat jatuh ke laut dalam keadaan super duper cepat katanya. Itu asumsi awal dari penelitian-penelitian atau report-report komprehensif yang dikeluarkan sama ATSB pada saat itu. Flying for 7.5 hours, the plane is at the very limit of its range as it runs out of fuel. We're entering the death dive. The speed's washing off now even more because we've lost that engine, and now it's starting to turn. Even in a simulator, it is a sobering Speed's experience. accelerating, so it's probably supersonic now in this particular. Okay, we're going to crash now. There, that's it. Do you think what we've just shown actually happened? I don't think it happened, no, because I think that somebody was controlling the aircraft to the end. Pada 2017. Dan pada 2018, sebuah perusahaan Amerika bernama Ocean Infinity tetap mencari di titik pencarian tapi tidak menemukan apa-apa. Karena memang sebelumnya pencarian itu udah sering banget dimatiin. Jadi udah banyak orang-orang yang bisa dibilang organisasi-organisasi atau negara-negara yang sudah nyerah untuk mencari puing-puing pesawat tersebut. Tapi perusahaan yang bernama Ocean Infinity ini tetap mencari di titik pencarian tapi memang tetap tidak menemukan apa-apa. Sampai akhirnya kegagalan untuk menemukan MH370 ini membuat beberapa orang yang expert di dunia penerbangan, yang salah satunya adalah Simon Hardy yang adalah mantan pilot juga, itu menyatakan bahwa Kapten Zahari masih sadar sepenuhnya katanya dan tetap mengendalikan pesawat sampai detik-detik terakhir sampai bahan bakar pesawat habis dan dia melakukan long glide pesawat tersebut ke laut. Jadi kayak nge-glide ini seret gitu ya. Relying on the satellite calculation that MH370 made a steep, high-speed descent, there are two primary scenarios. First is the so-called death dive. Second is that Captain Zahari maximised his fuel range at altitude to glide the aircraft to a controlled landing on the ocean. Bahkan pada Australia 60 Minutes yang mungkin nanti kalian bisa nonton, banyak serinya ya, dan menurut gue cukup menarik dan komprehensif untuk bisa kalian tahu lebih jauh dari MH370 ini. Dimana pada tayangan tersebut ada seorang mantan pilot yang menyatakan bahwa Kapten Zahari sengaja banget melakukan depressurize pesawat agar para penumpang dan awak kabin lainnya tidak sadarkan diri, bahkan meninggal gitu ya, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu rencananya dalam mass murder dan bunuh diri ini atau suicide mission ini. Seperti misalnya menelepon gitu ke orang lain gitu ya. Jadi itu yang memang coba dihindarkan sama Zahari Ahmad, makanya dia melakukan depressurize. Tapi lagi-lagi statement ini tetap ditolak sama ATSB karena dinyatakan bahwa Kapten Zahari sudah berusia 53 tahun dan memiliki kelebihan berat badan juga, sehingga kalau misalnya dia melakukan depressurize terhadap pesawat tersebut, Kapten Zahari juga akan mengalami decompression sickness. Jadi kayaknya tidak memungkinkan untuk si Kapten Zahari ini melakukan yang namanya depressurize pesawat. Dan pada 2019, setelah 5 tahun hilangnya pesawat ini, tetap nggak ada titik terang sama sekali sampai detik ini dan belum ada konklusi terhadap hal ini. Bahkan masih banyak keluarga korban yang juga pengen banget untuk mencarinya tetap dilanjutin sampai ketemu gitu ya. Sebenarnya kenapa sih dengan MH370 ini? Tapi tentunya Malaysia tidak semudah itu karena dananya juga cukup besar gitu ya. Jadi tetap menunggu data-data yang memang worth it untuk mereka investigasi kembali. Tapi tentunya walaupun beberapa negara sudah menghentikan pencariannya, cabang kepolisian Perancis tetap akan melakukan investigasi nih katanya dari seluruh data satelit yang sudah didapat. Dan pemerintah Malaysia juga menyatakan siap membuka kembali pencarian ini jika mereka mendapatkan tawaran data-data baru yang menarik untuk diinvestigasi kembali.
Nah, sekarang gue ingin kembali ke asumsi bahwa Captain Zahari ini melakukan mass murder melalui penerbangan MH370 ini. Sebenarnya kalau ngomongin masalah mass murder dalam sebuah penerbangan, ini bukan nggak jelas atau nggak berarah atau nggak berakar gitu ya, atau tidak berdasar. Karena memang ngomongin masalah mass murder melalui pesawat ini seringkali terjadi gitu ya. Dan ada beberapa bahkan terjadi setelah penerbangan MH370 ini. Tepatnya adalah Germanwings yang pada tahun 2015 tiba-tiba tuh menghilang juga dari radar, yang ternyata co-pilotnya yaitu si Andreas Lubitz mengunci diri di kokpit saat si pilotnya ini tuh lagi izin ke WC, tiba-tiba dia langsung kunci kokpitnya lalu dia menabrakkan Germanwings ini ke pegunungan. Jadi asumsi ini atau kasus ini juga membuat asumsi-asumsi baru terhadap kejadian MH370 ini, semakin menguatkan asumsi-asumsi bahwa si Captain Zahari Ahmad ini adalah orang dibalik hilangnya MH370 ini. Jadi memang kalau ngomongin itu ya bisa dibilang ada probabilitas gitu. Dimana memang dalam awal kasus juga banyak yang berasumsi bahwa Malaysia itu melakukan pencarian di tempat yang seharusnya bukan tempat titik fokus pencarian gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang membuat banyak orang atau keluarga korban yang berasumsi bahwa Malaysia ini menutupi sesuatu gitu dari proses kejadiannya MH370 ini. Yang tentunya ini adalah pesawat negara Malaysia, jadi juga pasti negara tersebut akan sedikit banyak menutupi hal-hal yang mungkin akan membuat negara mereka tercoreng atau menjadi punya nama yang negatif juga dalam dunia penerbangan. Jadi kalau lo tahu setelah 2014 itu beberapa tahun setelahnya itu Malaysia Airlines tuh punya yang namanya rate dalam penerbangan, atau misalnya lo mau terbang dari sebuah negara ke negara lain pakai Malaysia Airlines biasanya tuh harganya cukup murah gitu ya. Bahkan gue pada saat itu juga melakukan penerbangan dengan Malaysia Airlines itu ke Jepang, itu murah banget, satu orang tuh cuma 3,5 juta sebelum adanya promo-promo gila seperti tahun-tahun sekarang ini ya. Jadi memang impact-nya memang cukup besar terhadap Malaysia Airlines. Itu aja dalam kondisi official statement-nya bahwa terjadi kecelakaan. Gimana kalau memang asumsi atau statement bahwa Captain Zahari ini melakukan bunuh diri melalui penerbangan itu kan benar-benar bakal bikin takut gitu ya. Orang-orang mungkin nggak akan mau pakai Malaysia Airlines lagi karena takutnya banyak pilot-pilot yang juga melakukan hal yang sama di Malaysia Airlines. Dan dugaan ini juga dikuatkan juga memang bahwa Zahari Ahmad ini adalah melakukan pembunuhan atau bisa dibilang pembunuhan secara masif, karena Captain Zahari yaitu ditemukan sebuah simulasi perjalanan menuju Samudra Hindia yang di sana juga nggak ada daratan sama sekali gitu untuk melakukan pendaratan, jadi nggak ada alasan sama sekali untuk lo melakukan simulasi ke daerah tersebut. Beberapa analis juga menyatakan kenapa pesawat tersebut ke Samudra Hindia ya karena katanya samudra tersebut luar biasa keras lautnya dan memang punya ombak yang sangat-sangat besar di sana. Jadi ya memang lautnya liar banget, sehingga tujuan ke sana adalah satu-satunya alasan yang bisa ditemukan atau bisa dibilang dipikirkan oleh para analis. Ya memang karena Captain Zahari Ahmad ingin menghilangkan jejak pesawat tersebut. Jadi benar-benar nggak pengen ditemuin sama sekali. Dan memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sama Zahari Ahmad atau Captain Zahari Ahmad. Bukti bahwa pesawat ini dimiringkan badan ke bawah ke kiri ya, seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, itu di atas Penang gitu ya. Dan ini memberikan asumsi juga ke beberapa para analis itu bahwa Captain Zahari seperti ingin memberikan kata-kata terakhir atau pandangan terakhir terhadap negara di mana dia dilahirkan. Cukup ironi ya kalau memang ini benar ya. Dari puing-puing pesawat yang ditemukan juga menimbulkan analisa bahwa nggak mungkin puing-puingnya masih utuh kalau memang pesawat ini jatuh dengan kecepatan tinggi, kata beberapa analis. Karena harusnya sudah hancur berkeping-keping jika memang jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi ini menimbulkan asumsi lagi bahwa Captain Zahari tetap mengendalikan pesawat ini hingga akhir sampai landai banget baru dia masukin ke laut gitu. Captain Zahari juga dinilai terbang di tengah-tengah perbatasan beberapa negara agar tetap tidak terdeteksi secara konstan di radar negara tersebut. Jadi kesannya keluar masuk seperti yang tadi gue bilang. Dan beberapa analis juga menyatakan bahwa itulah yang bakal mereka lakukan jika mereka diberikan misi untuk bisa menghilangkan pesawat dari radar gitu. Atau bisa dibilang untuk tidak terdeteksi. Saat mereka keluar jalur penerbangan supaya nggak terdeteksi, bagi mereka itu adalah cara yang terbaik, yaitu keluar masuk jalur atau perbatasan beberapa negara. This had happened in the US. Or in the UK, there would have been a military fighter jet with this aircraft within 20 minutes. Did the military perceive a threat? And if the answer to that is no, then they're in a low alert environment. Even though the airplane may not present a threat, if it's out of position, we need to know why. I don't think that there's a reasonable accident scenario that would explain. That's exactly right. Too many There's too many coincidences.
Apalagi katanya Captain Zahari juga diduga melakukan affair ke banyak pramugari nih kata beberapa situs gitu ya. Dan itu cukup merusak kehidupan rumah tangganya. Tapi lagi-lagi ini asumsi, gue nggak bisa memberikan kebenaran. Tapi ini gue hanya memberikan fakta-fakta yang dijabarkan di beberapa website. Dan beberapa waktu lalu juga katanya diduga Captain Zahari itu mengalami depresi berat terhadap hidupnya. Ditambah beberapa waktu sebelum penerbangan, teman dari Captain Zahari yang didukung dirinya secara politik itu ditangkap karena sebuah kasus juga. Membuat dugaan semakin kuat bahwa Captain Zahari memang melakukan mass murder dan bunuh diri melalui penerbangan MH370 ini. Nah tentunya ini menjadi menarik, kalian bisa lihat video-video lanjutannya di mana ada yang membuat sebuah simulasi di mana pesawat ini dari menit ke menit sampai akhirnya hilang. Tentunya juga ada beberapa informasi bagaimana puing-puing pesawatnya ditemukan gitu ya, karena cukup ngeri deh. Bahkan pas gue lihat sang mantan pilot yang melakukan simulasi terhadap penerbangan MH370 ini dan melakukan sebuah rekonstruksi gitu ya, gue cukup merinding sih, dimana radarnya juga bunyi-bunyi semua, ngasih tahu alert gitu ya. Jadi menurut gue memang sebuah kecelakaan pesawat adalah sebuah hal yang paling bikin gue merinding sih, karena itu di udara, itu split second decision banget. Apa yang dilakukan sama pilot itu benar-benar lu bakal baru tahu gitu ya setelah lu dapetin black box-nya. Jadi memang menjadi sebuah misteri yang bikin penasaran banget sih. Mungkin suatu saat nanti akan ditemukan black box-nya, mudah-mudahan gitu ya. Karena tentunya masih banyak pihak-pihak yang berjuang untuk melakukan pencarian terhadap puing-puing dari MH370 ini. Gue juga turut berduka sama keluarganya, keluarga-keluarga korban yang memang sampai detik ini belum mendapatkan kabar pasti tentang MH370 ini. Tapi semoga official statement itu juga cukup menenangkan beberapa pihak ya. Tapi tentunya sebelum badan pesawat ini bisa ditemukan dan black box ditemukan, gue berharap sekali untuk pencarian tetap dilanjutkan dan supaya kasus ini menjadi lebih jelas. Karena tentunya di dunia penerbangan menurut gue sebuah kasus seperti ini penting banget untuk diketahui apa penyebabnya kenapa tiba-tiba muter balik kayak gitu. Itu penting banget karena gue juga sering terbang gitu ya untuk melakukan banyak business trip. Jadi pastinya ini menjadi sebuah hal yang selalu bikin gue merinding. Karena kalau setiap gue naik pesawat sekarang, itu gue selalu parno gitu, entah kenapa gitu ya. Gue takut tuh pesawat kemana gitu, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mesinnya mati gitu. Jadi gue emang parno gitu. Karena memang belakangan ini gue sering banget ngeliat kasus-kasus pesawat jatuh atau kenapa-napa gitu ya. Kayak AirAsia juga kan, Adam Air juga. Jadi menurut gue memang semakin hari tuh gue semakin parno gitu. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus yang bisa lebih diperjelas cause atau sebab dari kecelakaan atau hilangnya pesawat tersebut, tentunya kan akan menambah advance atau expertise para expert dalam menangani yang namanya dunia penerbangan ini gitu kan. Jadi membuat setiap penerbangan itu jadi jauh lebih aman dan bisa menghindari beberapa hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah itulah dia kasusnya MH370. Semoga kasus ini menjadi sebuah hal yang menarik buat kalian dan mengingat atau flashback kembali terhadap kasus yang masih misterius sampai saat ini, yaitu hilangnya pesawat MH370 yang tidak ditemukan sampai detik ini dan menelan biaya yang luar biasa besar. Dan kalau biasanya kata para analis tuh gue selalu akan bisa menemukan pesawat-pesawat yang hilang, tapi kali ini benar-benar aneh karena pesawatnya sampai detik ini nggak bisa ditemukan gitu. So terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus yang bisa kita kupas dan tentunya menarik. Dan pastikan juga follow gue di @rivaldosantosa di Instagram, dan pastikan juga like, share, dan subscribe video ini kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini. So see you on the next case.